Anda bayangkan seorang anak kecil, memimpin partai kecil, meminta suami dari tantenya untuk meloloskan kakaknya menjadi calon wakil presiden atas perintah bapaknya. Kata Ferry itu adalah mahkamah keluarga. Bagi saya itu adalah maksiat keluarga. Setiap malam di Indonesia ada 9,8 juta orang tidur dengan perut keroncong kelaparan. Datanya itu. Itu konstituen pertama dari Partai Buruh. Mereka yang tidur kelaparan dan besok pagi juga masih kelaparan. Karena harga beras naik itu. Tapi saya bisa pastikan dalam minggu-minggu ini akan ada operasi pasar versi kekuasaan. 10 kilo beras akan dibagi-bagikan. Dan sangat mungkin di situ akan ada logo Gibran. Itu cara memanipulasi solidaritas itu. Tapi kalian bisa dengan akal, bukan akal sehat, akal rakyat sehat. Tunggu aja di tikungan, tunggu pada di kelurahan-kelurahan yang kalian potretkan tadi di situ. Siapkan aja minyak setengah liter, tempel. Wajah Rizal Ramli. Yes, kan kita mau main politik kan. Supaya orang tahu bahwa beras dan minyak itu datang dari oposisi, bukan dari kekuasaan. Apa susahnya? Kalau kita mau main teknik begituan. Tapi tentu itu adalah soal moral kita. Hal yang moral kita udah habis ketika MK memutuskan seseorang kemarin dan lenyap seluruh harapan kita tentang moral. Anda bayangkan seorang anak kecil, memimpin partai kecil, meminta suami dari tantenya untuk meloloskan kakaknya menjadi calon wakil presiden atas perintah bapaknya. Kata Ferry itu adalah mahkamah keluarga. Bagi saya itu adalah maksiat keluarga. Jadi problem kita bukan menurunkan harga, tapi menurunkan keluarga. Bukan cuma harga-harga yang perlu kita turunkan, tapi keluarga ini mesti diturunkan. Dia menghina keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menghina kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita lihat sekuensi dari kelakuan politik sang lurah, berkali-kali dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menghalangi oposisi. Berkali-kali dia diintervensi dalam kongres-kongres partai. Berkali-kali dia memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk membenarkan kebijakannya. Omnibus Law, segala macam itu. Jadi Anda ingat, salah satu cara untuk mengimpeach presiden adalah melihat perbuatan buruknya ada apa enggak. Dalam konstitusi namanya apa, Dokter? Perbuatan tercelah. Ini udah maksimal perbuatan tercelahnya. Karena melibatkan kepentingan keluarga, kemaksiatan keluarga. Itu udah tercela banget. Kenapa PDIP nggak tarik kartu anggota Jokowi? Kenapa PDIP tidak memulai proses impeachment itu? Dasarnya ada. Perbuatan tercelah. Oh, ini nggak tercelah. Oke. Survei satu Indonesia. Tercelah atau bukan? Bikin referendum. Kalau nggak percaya. Kalau terbukti tercelah. Dan pasti ini tercelah. Dari segi akal sehat, dari segi moralitas publik, ini tercelah. Mestinya udah di-impeach. Itu punya. Kita masih menunggu keadaan ini tumbuh. Tapi kita harus pastikan bahwa kita harus punya subjektivitas untuk mempercepat proses itu.
Jadi kita akhirnya mesti membayangkan, terutama partai buruh, terutama Said Iqbal, bayangkan misalnya perubahan politik terjadi di luar sistem elektoral. Berani nggak Anda memimpin perubahan politik di luar sistem elektoral? Mau disebut makar ke? Jadi dalam keadaan itu kita mesti bayangkan misalnya bahwa oke, hari ini Mahfud MD dilantik sebagai calon wakil presiden. Oke, selesai satu problem. Kita tunggu apa yang mau dikatakan oleh Pak Prabowo terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan emosi publik, yang menganggap bahwa itu adalah putusan maksiat. Kita mau tunggu itu. Kan kita mesti bayangkan, apakah Pak Prabowo tidak punya dissenting opinion terhadap keputusan itu di dalam partai? Dia nggak mungkin dissenting opinion di Mahkamah. Tapi saya baca tadi Pak Yusril Izzah Mahendra mengucapkan sesuatu yang mungkin akan mengganggu stabilitas koalisi Prabowo. Tapi itu adalah dissenting opinion Yusril yang adalah anggota dari kabinet, anggota dari koalisi. Jadi tetap kita mesti duga bahwa akan terjadi sesuatu dalam 1-2 minggu ini. Kita senang Pak Jokowi ada di luar negeri, dan kita ingat dulu juga Pak Harto ada di luar negeri. Kalau sejarah itu punya rumusnya sendiri, saudara. Jadi saya balik lagi pada ini kemampuan kita untuk melihat secara cerdik celah untuk mempercepat perubahan politik. Keadaan ini yang harus dihitung oleh sebuah partai yang justru punya siasat. Partai buruh ini partai yang penuh siasat, berupaya menyelinap di dalam kesulitan regulasi. Jadi gemparkan rakyat kita bahwa ada momentum untuk menghasilkan perubahan. Dan gak ada satu orang pun sekarang yang percaya, siapapun yang masih bergandengan tangan atau kena splatteran dari Jokowi itu akan meneruskan kebijakan dia. Gak ada satu anak muda yang percaya bahwa seseorang yang disebut karena kemudahannya bisa mewakili pikiran masa depan. Gak ada. Coba kita bayangkan kalau terjadi krisis ekonomi, terjadi krisis politik, terjadi krisis security di kawasan, dan Pak Prabowo ada dalam kesulitan kesehatan. Bocah mana yang akan mewakili Indonesia? Hal yang normal kita pikirkan itu. Jadi saya singkat aja bahwa ini satu pertemuan yang disiapkan oleh sejarah. Yang dalam bahasa teman-teman mungkin ini adalah semacam sunatullah itu. Keadaan ini memungkinkan kita untuk menghitung ulang potensi masyarakat sipil untuk bergandengan tangan mengepung istana. Terima kasih.